Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, saya Lintang Tumorunenjang, perwakilan dari kelompok 4, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan materi mengenai permasalahan distribusi air bersih Jalan Wuluku, Kecamatan Kiara Condong. Dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, lalu ada Hasna Salma, Muhammad Maulana, serta Faiz Amrudeudi. Pertama, dari pendahuluan. Air merupakan kebutuhan dasar manusia tentunya. Indonesia ataupun kota Bandung memiliki cadangan air terkaya di dunia. Namun belum dapat dikelola dengan baik. Distributor air utama di Bandung adalah PDAM Tirtawening yang belum dapat memenuhi kebutuhan air seluruh warga kota Bandung. Beberapa studi yang dilakukan oleh Serniati pada tahun 2021 dan Muhammad pada tahun 2018 menunjukkan bahwa peran pemerintah belum dapat menangani seluruh permasalahan air di Indonesia. Walaupun di negara lain dibuktikan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya gagal. Survei kami di Jalan Wuluku Raya membuktikan kesimpulan di atas bahwa air PDAM sebagai mayoritas sumber air utama masyarakat tidak tersedia selama 24 jam. Artinya, akses PDAM tidak dapat diakses sepenuhnya. Untuk sumber air utama warga Jalan Wuluku, Kecamatan Kiara Condong itu sendiri, 85% berasal dari PDAM. Hal ini tentu berdasarkan dari survei yang dilakukan di kawasan Jalan Wuluku, Wuluku 2, 3, 4, dan 5, dengan total 14 responden. Lalu sebanyak 35,7% dari total responden menjawab ya, merupakan pengguna sumur bor. 64,3% tidak bisa mengakses PDAM sepenuhnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faiz Amrudeudi, NPM 621901028. Saya akan menjelaskan mengenai pendalaman masalah distribusi air bersih Jalan Wuluku Raya. Kelompok kami mencari permasalahan terkait pendistribusian air bersih PDAM Jalan Wuluku Raya. Kelompok kami menggunakan metode Premier untuk mendapatkan data sampel rumah tangga yang tinggal dekat dengan sungai, yaitu Jalan Wuluku Raya, Jalan Wuluku 1, sampai Jalan Wuluku 5. Kelompok kami menggunakan kuesioner yang dibuat dengan Google Form dan disebarkan ke WAG atau WhatsApp Group yang berisikan warga yang tinggal di Jalan Wuluku Raya. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan masalah distribusi air bersih PDAM yang terjadi di Jalan Wuluku Raya. Dari hasil survei kami mendapatkan 14 responden. Satu responden mempresentasikan satu rumah tangga yang mengisi survei kami. Dan kami menemukan bahwa masalah yang dihadapi warga yang tinggal di Jalan Wuluku adalah air dari PDAM tidak selalu tersedia 24 jam. Sehingga warga terkendala dalam memenuhi kebutuhan air. Dari hasil survei, terdapat 12 orang yang mengalami kendala distribusi air dan 2 orang tidak mengalami kendala tersebut dikarenakan 2 responden tersebut merupakan pengguna sumur bor. Lalu, deskripsi lokasi yang kami teliti. Jalan Wuluku merupakan salah satu pemukiman padat penduduk dengan rumah-rumah yang berdempetan. Warga di jalan seringkali mengalami masalah distribusi air. Padahal Jalan Wuluku ini dilintasi banyak sungai, salah satunya Cicadas. Sungai yang melintasi perumahan di Jalan Wuluku ini awalnya merupakan sungai kotor yang penuh dengan sampah. Dikarenakan warga memanfaatkan sungai tersebut sebagai tempat pembuangan sampah. Seiring berjalannya waktu, kesadaran warga terus meningkat. Sungai Cicadas kian dipelihara dan secara berkala dibersihkan. Wali Kota Bandung juga turut serta berupaya menjernihkan air sungai, seperti melalui pemasangan filter di beberapa spot aliran sungai. Sungai ini tetap berisiko tercemar, dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan pasar dan pemukiman warga Jalan Wuluku. Jalan Wuluku yang kami teliti mencakup area Jalan Wuluku 2, Jalan Wuluku 3, Jalan Wuluku 4, dan Jalan Wuluku 5. Kawasan yang kami teliti terletak berdekatan dengan Sungai Cicadas. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya.
Nama saya Salma Indala dengan NPM 6021901041 dan di sini saya akan menjelaskan bagian selanjutnya dari poster kami yaitu tentang pembahasan dan juga solusi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Jalan Wuluku ini sering mengalami permasalahan distribusi air terutama dari sumber air utamanya yaitu PDAM. Di sini ada diagram pie chart yang bisa kita sama-sama lihat. Dengan tujuan kami ingin mengetahui sebenarnya apa sih sumber alternatif warga di Jalan Wuluku ketika sumber air utamanya atau PDAM itu tidak terpenuhi. Dapat dilihat bahwa komposisi terbesarnya adalah mereka memperoleh air alternatifnya itu dari tempat umum, yaitu sebanyak 38,5%. Sedikit penjelasan mengenai tempat umum, itu di sini adalah pilihannya masjid, lalu pom bensin. Namun untuk tempat yang paling strategis dengan Jalan Wuluku Raya, lalu Wuluku 2, 3, 4, dan 5 itu adalah masjid. Lokasinya adalah sekitar 60-120 meter. Masjid Al-Jariyah ini sendiri disebutnya itu dia menggunakan sumur bor sehingga jarang sekali mengalami permasalahan distribusi air. Lalu selanjutnya adalah perolehan terbesar, selanjutnya adalah 30,8% itu membeli dari luar atau di sini adalah penjual air gerobak. Dan ini juga lokasinya sangat dekat dengan masjid gitu ya, sehingga untuk kedua lokasi tersebut sangatlah strategis untuk memperoleh sumber air alternatifnya. Dan untuk selanjutnya adalah meminta ke tetangga, yaitu tanpa biaya tentu saja. Dan untuk yang terakhir adalah dua responden lainnya yang merasa sudah tercukupi itu adalah dari pengguna sumur bor. Di sini kami mengambil kesimpulan bahwa mayoritas warga Jalan Wuluku Raya pengguna PDAM itu mengambil air dari tempat umum seperti masjid, lalu meminta ke tetangga dan juga membeli air dari luar sebagai solusi dalam mengatasi kekurangan air. Dan selanjutnya dapat dilihat di sini dalam gambar di bawah. Ada 3 gambar, yaitu ada konsumsi, lalu kebersihan, dan kebersihan rumah. Dan di sini ada kebutuhan primer, yaitu minum sebagai konsumsi itu ada 10 responden yang menjawab, lalu ada kebersihan 10 responden dengan kebutuhan sekundernya untuk mandi dan mencuci, dan yang terakhir adalah kebersihan rumah sebanyak 7 responden, dan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tersiernya. Jadi sebenarnya apa itu gambar yang coba kami jelaskan? Nah di sini sumber air alternatif gitu yang sudah tadi saya jelaskan itu justru digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya, dan untuk sumber air utamanya justru digunakan sebagai sumber tersiernya gitu ya untuk bersihan rumah tangga. Dan ini bisa memberikan implikasi bahwa bisa jadi ketidaktersediaan air 24 jam gitu yang sulit diperoleh oleh warga ini justru tidak bisa gitu untuk memenuhi kebutuhan utama mereka, sehingga mereka menggunakannya justru sebagai alternatif bagi mereka gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan tersiernya. Selanjutnya di sini ada implikasi dari solusi bagian keempat, itu membahas sumber air alternatif tanpa biaya. Itu artinya warga di Jalan Wuluku Raya itu bisa tetap menikmati atau menggunakan air bersih gitu ya dengan meminta ke tetangga atau meminta ke tempat umum. Ini memberikan implikasi bahwa warga di Jalan Wuluku ini bisa mengatasi atas permasalahan distribusi yang ada. Dan uniknya mereka itu bisa menyesuaikan jadwal dengan tetangga-tetangga lainnya, itu bisa memenuhi kebutuhan airnya. Kami dapat mengambil kesimpulan bahwa walaupun PDAM itu distribusinya tidak lancar gitu ya, dalam kasus ini masyarakat atau warga Jalan Wuluku Raya itu tetap memenuhi kebutuhan primernya, tetap bisa memenuhi kebutuhan primernya, sekunder bahkan tersiernya dengan sumber alternatif tersebut. Terima kasih, dan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Ya, selamat pagi, siang, ataupun malam. Saya akan melanjutkan presentasi dari Hasna Salma, di mana saya sendiri Muhammad Maulana dengan NPM 6021901076. Di sini saya akan membahas di poster kami mengenai saran alternatif kebijakan. Jadi berdasarkan dari hasil penelitian dan survei yang telah kami lakukan, bahwa kami bermaksud untuk memberikan saran terhadap permasalahan air yang terjadi di Jalan Wuluku, Kiara Condong, Bandung, di mana menurut kami solusi yang memungkinkan untuk mengatasi kelangkaan air bagi para pengguna PDAM ketika air dari sumber tersebut mengalami kendala adalah dengan menggunakan bank air. Nah, bank air ini sebenarnya apa? Bank air merupakan sebuah wadah yang berkapasitas besar sebagai tempat untuk menampung air, di mana nantinya
air itu ada dari air hujan ataupun air banjir yang kotor atau tercemar yang kemudian didaur ulang agar dapat dikonsumsi kembali. Nah, tentunya hal ini akan menjadi solusi yang tepat bagi warga pengguna PDAM Jalan Wuluku, mengingat ketidakpastian tersedianya air bersih yang berasal dari PDAM ini tidak terpenuhi setiap hari. Nah, nantinya untuk Jalan Wuluku ini bank air hanya menampung air hujan saja karena Jalan Wuluku sudah tidak pernah mengalami banjir. Nah, kemudian saran kami yang kedua adalah dari sisi PDAM, di mana bank air ini tidak hanya untuk menampung air hujan saja, namun bisa juga ditampung, di mana menampung sumber air Sungai Cicadas. Nah, maka dari itu menurut penulis, PDAM dapat membuat infrastruktur yang mengoptimalkan potensi Sungai Cicadas sebagai sumber air alternatifnya sebagai bentuk untuk penggunaan bank air. Hal ini dikarenakan sungai tersebut berlokasi sangat dekat dengan warga di kawasan Jalan Wuluku. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan dari apa yang kami teliti. Jadi kami mendapat pelajaran bahwa hasil survei yang kami lakukan menemukan bahwa ketika terjadi permasalahan di tengah masyarakat, yang ini dalam kasus yakni adalah distribusi air, warga itu tetap bisa menemukan solusi tanpa campur tangan pemerintah. Dalam kasus distribusi air ini justru warga Wuluku bisa memperoleh sumber air alternatif mereka tanpa biaya. Nah, adanya kondisi air PDAM yang tidak tersedia 24 jam ini membentuk pola masyarakat untuk memperoleh air secara bergiliran, di mana mereka mengatur jadwal untuk pengambilan air, sama halnya dengan penelitian lainnya yang pernah diteliti oleh Serniati dan Muhammad yang memberikan implikasi bahwa tidak semua permasalahan diselesaikan oleh pemerintah, melainkan masyarakat itu sendiri yang menemukan solusinya. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan poster ini beserta beberapa artikel kami. Sekian, saya mewakili kelompok saya untuk mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih.